Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Ya, baik. Kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Untuk itu, mari kita berdoa. Mohon silakan Aprianto pimpin doa. Menurut agamanya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Aprianto. Nah, sekarang ibu mau tanya, di sini ada yang tidak masuk? Semua. Semua ya, puji Tuhan. Artinya kalian sudah rajin ya, kalian selalu rajin. Nah, biasanya sebelum kalian kita setiap hari masuk pada pagi hari, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya agar untuk menggugah rasa nasionalisme kalian ya. Ya, satu kali tepuk tangan, dua kali tepuk tangan, tiga kali tepuk tangan, empat kali tepuk tangan, lima kali tepuk tangan, dua kali lima tepuk tangan. Ya, bagus ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang, kalian sudah belajar tentang masa pubertas kan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 6 ya, yang sudah dijelaskan. Ya. Nah, pada pembelajaran satu ini nanti kalian itu diharapkan dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menganalisis dampak dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah, setelah itu kalian dapat menceritakan dampak dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Ya. Itu yang akan diharapkan kalian bisa lakukan. Nah, setelah itu nanti kalian akan dihadapkan pada sebuah teks ya. Itu adalah teks non-fiksi. Nah, di sini kalian diharapkan dapat menganalisis kata kunci yang terdapat pada judul bacaan teks non-fiksi tersebut ya. Nah, setelah kalian dapat menemukan kata kuncinya, kalian diharapkan dapat menjelaskan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi ya. Nah, setelah itu kalian akan menyampaikan informasi tersebut secara lisan ya. Oh ya, secara lisan itu artinya langsung kalian bicarakan ya. Nah, teks non-fiksi yang akan dihadapkan pada kalian itu yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, apa yang diharapkan dari kalian di sini? Ya, diharapkan kalian dapat menjelaskan makna proklamasi. Ya, jadi menjelaskan makna proklamasi. Beberapa kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Ya.
pembelajaran yang lalu, kalian juga sudah belajar tadi mengatakan tentang masa pubertas. Jadi pada masa pubertas itu diharapkan kalian itu sudah mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, ya. Tapi sebelum masa pubertas pun kalian itu sudah mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya manfaat kalian mempelajari ini, ya, itu banyak ya. Pertama, kalian sudah tahu kewajiban kalian sebagai warga negara. Terus apa dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, itu salah satu manfaat kalian mempelajari ini. Nanti menggunakan beberapa video ya, dari harap kalian amati ya. Ini adalah bahan nanti video diskusi kalian. Baik, kita amati sama-sama ya. Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Salah satunya membersihkan lingkungan. Ya? Nah, kira-kira apakah kalian pernah melihat orang tua kalian membersihkan lingkungan di sekitar kampung, misalnya atau itu kerja bakti? Pikir? Pernah. Nah, bagaimana perasaan kalian kalau melihat orang tua kalian itu melakukan kerja bakti di kampung bersama warga? Oke, bagaimana perasaannya? Senang ya? Senang. Apa ya toh? Ya, kalau senang ya, tentu kita akan bangga, kita akan senang, kita akan terharu kalau melihat orang tua kita itu kerja bakti. Kenapa? Coba kita senang karena mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ya, itu akan memperlihatkan lagi satu video ya.
saat pertama kali mendengar teks proklamasi, ya, mendengar proklamasi dikumandangkan. Nah, karena proklamasi itu merupakan awal bahwa kita telah merdeka, ya, akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini sudah ada, ya, ini kelompok 1, ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Jadi ada 3 kelompok, ya. Satu kelompok ada 4, 2 kelompok ada 4, satu kelompok ada 3 orang, ya. Nanti Ibu akan membacakan LKPD-nya. LKPD ini akan Ibu bacakan langkah kerjanya. Ini kelompok, tulis nama kelompok kalian di sini. Kelompok 1 tadi, atau misalnya ya kelompok 1 aja lah, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu namanya, ya, nama setiap kelompok. Ini ada orang, kalau 3 ya 3. Usahakan tulis 4, ya. Misalnya menambah sebagainya. Nah, terus pada tampilan berikutnya ada langkah kerja. Nah, ini ada langkah kerja, ya. Kalian amatilah gambar di bawah ini dengan seksama. Nah, di situ ada gambar. Kita keluar gambar yang tadi kalian nonton, ya. Terusnya analisislah hal-hal yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kalian boleh kerjakan laptop kalian, ya. Silakan. Waktunya sudah habis. Sekarang kalian saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Satu maju ke depan. Semuanya, ya. Dan kelompok 1 dibacakan hasilnya. Para masyarakat di Kampung Balai sedang melaksanakan proses malam. Dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Ya, jadi teks. Ayo, silakan kelompok 3. Bagaimana cara mencari kata kunci pada sebuah teks bacaan? Ya, jawab. Cara mencari kata kunci pada sebuah bacaan. Pertama, kita cari kata yang diulang-ulang pada bacaan tersebut. Kedua, kita cari kata kunci di dalam setiap ide pokok paragraf. Ya, 2. Silakan kelompok 2 maju untuk Seperti pada hewan arena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada ingin menanggapi dari kelompok hasil dari kelompok 2? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dan terdapat pada sebuah bacaan. Ya,
Ya, tiga. Kelompok tiga. Apa ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Silakan kelompok dua dijawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ya, kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Dan kegiatan masyarakat yang ditentukan pada gambar di atas. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Jawabannya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Ya, silakan. Bukan untuk kelompok tiga. Kelompok dua, silakan. Jika ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, ya, silakan. Mengapa proklamasi merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, Karena dengan peristiwa proklamasi menandakan bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. ya, kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kalian hari ini? Ya, sudah. Jadi melaksanakan ya, jadi melaksanakan kewajiban merupakan salah satu bentuk ya, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita atau diskusi kalian hari ini ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Nah, sekarang kalian bisa mengisi soal evaluasi yang nanti akan ibu bagikan. Yuk, tulis. Ya, waktu kalian sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya, ini. Ya, ini kita sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah berdiskusi, kalian sudah presentasi, gantian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Jadi menilai bagus ya hasil diskusinya. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Sekarang kita akhiri dengan berdoa juga. Silakan tulis Aprianto berdoa. Menurut agama yang masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, selamat siang semuanya. Siap, Bu. Sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing ya. Silakan. Ya.